Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para jamaah, para ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sore ini kita akan mulai kajian kita yang tidak seperti biasanya, tapi kita akan mengambil tematik dari kitab Tafsiratul Anam karya Syekh Abu Islam Saleh bin Taha Al-Misri rahimahullahu ta'ala, dan kita mengambil dari pembahasan hukuk al-qalb, yaitu hak-hak hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hati kita perlu kita jaga bersama. Hati kita sebagaimana badan kita butuh untuk ditunaikan hak-haknya. Hati ini adalah anggota badan yang kecil tetapi memiliki peran yang besar. Oleh karena itu, para ulama kita, mereka menuliskan banyak kitab-kitab terkait dengan hati. Bahkan Nabi SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW sabdakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, segumpal saja, segumpal daging. Kalau dia baik maka akan baik seluruhnya, kalau dia rusak maka akan rusak seluruhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama memberikan gelar hati itu sebagai malikul jasad. Hati itu sebagai raja untuk anggota badan kita. Anggota badan kita akan bergerak kalau rajanya perintahkan. Anggota badan kita akan berbuat amal kebajikan kalau rajanya perintahkan kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau anggota tubuh kita itu berbuat hal-hal yang terlarang, berarti karena memang ada dorongan dan perintah dari rajanya, yaitu hati kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan tentang kedudukan hati. Kedudukan hati di dalam Islam ada beberapa kedudukan yang disebutkan. Yang pertama, al-qalbu huwa mahallu an-niyat. Kedudukan yang pertama, hati itu tempatnya niat. Hati itu tempatnya niat. Maka tidak ada yang bisa mengetahui isi hati seorang kecuali Allah dan dirinya. Kita tidak boleh kemudian kita menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, kecuali ada bukti. Kalau tidak ada bukti, maka serahkan itu semua kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia akan diberi pahala atau diberi balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini kata para ulama menunjukkan bahwa niat itu dalam hati. Niat itu bukan diucapkan. Sehingga seluruh ibadah, seluruh amalan harus dibangun di atas niat, tetapi tidak diperintahkan untuk diucapkan. Salat kita, maka tidak ada ajarannya ketika kita mau takbir kita baca apa? Nawaitu usolli dan lain sebagainya. Tidak ada. Ketika kita mau puasa, sahurnya kita membaca apa? Nawaitu shauma yaumi ghad ila akhir. Tidak ada. Mau haji, kemudian apa? Nawaitu. Tidak ada. Mau itikaf, nawaitul itikaf. Tidak ada. Semua dari hati. Semua dari hati. Maka dari situ, semua yang dilakukan oleh manusia harus dibangun di atas hati, dan semuanya itu akan berbuah dohirnya.
Ketika hatinya baik, maka zahirnya akan baik. Ketika hatinya rusak, maka zahirnya akan rusak. Contoh, ketika kita bilang, Pak, ayo sholat, ayo puasa, apa jawabnya? Yang penting hatinya baik. Dia tidak sholat itu menunjukkan rusaknya hati dia. Ketika dia tidak mau puasa, menunjukkan sakitnya hati dia. Ketika wanita disuruh pakai hijab tutup aurat, dia bilang apa? Yang penting hatinya bersih, yang penting hatinya baik, yang penting akhlaknya baik. Bohong. Perbuatan dia itu sudah menunjukkan hatinya rusak. Maka hati ini tempatnya niat. Kemudian kedudukan yang kedua, al-qalbu mahallul Quran. Hati itu tempatnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, dibawa oleh Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Allah katakan sesungguhnya Al-Quran itu Allah yang turunkan, Allah Rabbul Alamin yang turunkan. Nazala bihi ruhul amin, Jibril ar-ruhul amin, dia yang membawa turun kepada siapa? Ala qalbika litakuna minal mundirin. Diberikan kepada hatimu wahai Nabi agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Maka kata para ulama, hati itu tempatnya Al-Quran. Di sini bisa dilihat, kalau ada orang benci kepada Al-Quran, berarti hatinya apa? Mati. Kalau ada orang tidak suka mendengarkan bacaan Al-Quran, hatinya sakit. Hati tempatnya Al-Quran, maka tidak bisa bergabung dengan suara syaitan. Hati tempatnya Al-Quran, tidak bisa digabung dengan suara syaitan. Bisa menang suara syaitannya, atau bisa menang apa? Bacaan Al-Qurannya. Maka hati tempatnya Al-Quran. Allah juga firmankan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah dikunci? Hati mereka sudah dikunci. Kalau hati sudah dikunci, tidak mau lagi dia baca Quran, tidak mau lagi dia mentadabburi Al-Quran, apalagi sampai dia mempelajari Al-Quran. Ini hati adalah tempatnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, al-qalbu huwa mahallu nadharillahi ta'ala. Yang ketiga, kedudukan hati. Hati itu yang akan dilihat oleh Allah. Hati yang akan dilihat oleh Allah. Karena sumbernya dari hati. Amalan kita sumbernya dari hati. Maka yang akan dilihat oleh Allah adalah apa? Hati. Nabi SAW sabdakan, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala atsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada wajah kita. Allah tidak melihat kepada jasad kita, tapi Allah akan melihat kepada hati dan amalan kalian. Maka yang akan dilihat oleh Allah hati dan amalan kita. Hati dan amalan kita. Di sini pentingnya untuk menjaga hati. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, al-qalbu huwa mahallut taqwa. Kedudukan hati yang keempat, hati itu tempatnya takwa. Pondasi takwa ada di hati, sebagaimana pondasi iman ada di hati. Nabi SAW sabdakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi 3 marrat. Kata Nabi SAW, takwa itu di hati. Takwa itu di hati. Takwa itu di hati. Maksudnya apa? Tempat pondasinya. Nabi mengisyaratkan di sini. Nah, ini salah kaprah. Sebagian orang mengatakan, ayo sholat. Enggak. Yang penting hatinya bertakwa. Takwa pondasi, tapi dia harus dibuktikan dengan amalan. Harus dibuktikan dengan amalan. Dalilnya apa? Dalilnya tadi, Allah tidak akan hanya melihat kepada hati, tapi juga melihat kepada amalan tadi. Maka takwa itu tempatnya di hati. Kemudian selanjutnya yang kelima, kedudukan hati yang kelima, hati itu al-qalbu sari'ut taqallubi. Hati itu cepat berbolak-balik. Hati itu cepat berbolak-balik. Makanya disebut qalbun li taqallubihi. Hati itu bahasa Arabnya qalbun, berbolak-balik. Berbolak-balik, tidak bisa tetap, berbolak dan berbalik.
Maka dari itu Nabi SAW, doa yang paling banyak beliau baca dalam sujudnya apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Istri Nabi Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau terlalu banyak membaca doa ini, sedangkan engkau sudah maksum, engkau dijaga oleh Allah, engkau diampuni dosamu oleh Allah. Apa jawab Nabi SAW? Ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina asba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang manusia pun kecuali hatinya itu di antara jari jemari Allah, dan Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kita lihat ada orang beriman di waktu hari, di pagi hari, sore hari dia kafir. Ada orang beriman di sore hari, besok kafir. Ada orang beriman tahun ini, besok berubah. Dan kita bisa saksikan itu, karena hati apa? Berbolak dan berbalik. Hari ini dia istiqamah, besok dia sudah apa? Futur, lemah. Hari ini dia bersama ahli sunnah, besok dia sudah menyimpang dari sunnah, karena hati dibolak-balikkan oleh Allah. Maka kita minta kepada Allah ketetapan hati di atas agama. Kemudian selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah, poin selanjutnya, hati kata para ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Yang ketiga, qalbun marid, hati yang sakit. Nah, hati ada berapa? Hati ada 3. Qalbun salim, qalbun mayyit, qalbun marid. Hati sehat, hati apa? Mati, hati yang sakit. Para ulama mengatakan qalbun salim, hati yang sehat adalah hati yang beriman kepada Allah, hati yang tunduk kepada perintah Allah, hati yang tidak tercampur dengan penyakit dan virus hati. Maka ini hati apa? Salim. Yang kedua, qalbun mayyit. Ini adalah hati yang kufur kepada Allah, hati yang tidak mau beriman kepada Allah, hati yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah, hati yang dipenuhi dengan penyakit dan virus hati, maka mati hatinya. Yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit. Ini hati orang yang beriman, tetapi tercampur dengan penyakit, sehingga hatinya tidak stabil, hatinya sakit. Dia beriman kepada Allah, tapi tercampur dengan virus-virus hati, hekat, hasad, kedengkian kepada saudara mukmin yang lainnya, ya. Kemudian tidak mau tunduk kepada perintah Allah, dia pilih-pilih, kalau itu perintah sesuai dengan akalnya diambil, tidak sesuai dia tinggalkan. Ini hati apa? Marid. Tetapi hati yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, hati apa? Qalbun salim, hati yang sehat. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak lagi bermanfaat anak dan harta. Hari ini kita kumpulkan harta, hari ini kita kumpulkan anak, kalau bisa punya keturunan yang banyak, tapi nanti tidak bermanfaat lagi, karena anak-anak sudah berpikir urusan dia sendiri di hadapan Allah. Semua orang akan berpisah dari anak, dari istri, dari keluarganya, karena dia akan berpikir bagaimana dia selamat di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang dengan membawa hati yang sehat, yang selamat tadi. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, poin yang ketiga adalah tentang hukukul qalbi, hati yang harus kita tunaikan. Sebagaimana badan kita tidak boleh kita gunakan bekerja 24 jam. Ada hak yang harus ditunaikan untuk istirahat, untuk tidur. Tayyib, sebagaimana badan kita tidak bisa digunakan 24 jam untuk qiyamul lail, berdiri, tidak boleh. Makanya ketika datang 3 sahabat kepada Nabi SAW, kepada istri Nabi, datang kepada mereka, istri-istri Nabi, dan bertanya tentang ibadah Nabi, mereka mengatakan apa? Yang satu, saya mau qiyamul lail full, tidak mau tidur. Yang satu, saya mau puasa full, tidak mau berbuka. Yang ketiga apa? Saya tidak mau menikah. Umur mau dihabiskan untuk ibadah. Nabi marah, Nabi tegur mereka.
Karena ini menyimpang dari sunnah Nabi. Nabi SAW mengajarkan kita untuk menunaikan hak tubuh kita, istirahat, untuk makan, untuk tidur, untuk menikah. Maka Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, enggan untuk mengikuti sunnahku, maka bukan dari golonganku. Karena dalam beribadah harus apa? Harus wasatiyah, sikap pertengahan, tidak boleh gulu dan tidak boleh apa? Jafa, meremehkan. Pertengahan, apa yang diajarkan Nabi lakukan, tidak dicontohkan Nabi tinggalkan, sehingga mudah di dalam beribadah. Maka ada hak-hak hati yang harus kita tunaikan. Hak yang pertama, an yuzayyinahu bil imani wal aqidati sahihah. Hak yang pertama yang harus kita tunaikan adalah kita harus menghiasi hati kita dengan iman dan akidah yang sahihah. Hati kita ini tempatnya iman, hati kita tempatnya apa? Akidah. Maka hati kita ini harus dihiasi dengan iman dan akidah yang sahihah. Bagaimana bisa menghiasi iman, bisa menghiasi hati dengan iman dan akidah sahihah? Dengan belajar. Dengan belajar. Tidak cukup hanya mengucapkan kalimat tauhid, tapi harus mempelajari iman, mempelajari tauhid, mempelajari akidah, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan hatiku ini cinta kepada iman dan hiasilah hatiku ini dengan keimanan. Sehingga apa yang bisa merusak hati tadi tersinari oleh iman, akhirnya keluar dari hati kita. Keluar dari hati kita. Maka yang pertama, hak hati yang harus kita tunaikan adalah menghiasi hati kita dengan keimanan, menghiasi hati kita dengan akidah yang sahihah. Kuncinya adalah dengan belajar. Kemudian selanjutnya yang kedua, hak hati yang harus kita tunaikan, an yunawwirahu bil Qur'anil Karim la bil ghina'i wal musiq. Hak yang kedua, hati kita harus kita sinari dengan Al-Quran, bukan dengan musik dan nyanyian. Bukan dengan apa? Musik dan nyanyian, tapi harus dengan suara Al-Quran. Hati kita digunakan membaca Al-Quran, hati kita digunakan mentadaburi Al-Quran, hati kita digunakan untuk mempelajari Al-Quran, digunakan menghafal Al-Quran. Hati kita disinari dengan Al-Quran, bukan dengan suara musik dan syaitan, bukan suara nyanyian, tapi suara Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, Allah panggil manusia, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian peringatan, telah datang kepada kalian nasihat, telah datang kepada kalian mau'izah wa shifaa'un lima fis sudur, dan penawar bagi hati kalian. Apa itu? Al-Quran datang kepada kalian. Al-Quran sebagai mau'izah, Al-Quran sebagai syifa, obat hati, penawar hati. Wahudan, dan Al-Quran sebagai petunjuk. Warahmah, dan sebagai rahmat bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang beriman. Maknanya kalau ada orang mengatakan, saya sudah belajar Al-Quran, saya sudah mencari hidayah di Al-Quran, saya sudah mencari rahmat di Al-Quran, mencari penawar di Al-Quran, kenapa tidak dapat? Pertanyaannya kembali kepada hati kita. Kita berimankah kepada Al-Quran? Kita beriman tidak kepada Al-Quran? Kalau kita beriman kepada Al-Quran, maka kita akan mendapatkan syifa, penawar. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hudan. Banyak orang kafir hafal Al-Quran. Banyak orang kafir mempelajari Al-Quran. Banyak orang kafir, mereka pergi ke negara-negara Arab untuk belajar Al-Quran. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk merusak Al-Quran. Tujuannya untuk merusak Al-Quran, bukan untuk mencari hidayah, sehingga mereka dapat hidayah. Tapi siapa yang ingin mencari hidayah dan dia beriman kepada Al-Quran, Allah akan kasih hidayah dia. Allah akan kasih syifa, penawar baginya. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, hak hati yang harus kita tunaikan, an yahrisa ala tuma'ninatihi
kita bersemangat untuk menenangkan hati kita. Karena hati ini bergejolak, hati ini berbolak-balik, tidak tenang. Terlebih kita di zaman syubhat, zaman fitnah, hati tidak tenang. Maka kita bersemangat untuk membuat hati kita tenang. An yahrisa ala tuma'ninati. Kita bersemangat untuk membuat hati kita menjadi hati yang tenang. Wala yatma'innul qalbu illa bidzikrillah. Tapi tidak akan pernah tenang hati itu kecuali dengan berzikir kepada Allah. Tidak akan tenang hati itu kecuali berzikir dengan Allah. Banyak harta, tingginya jabatan, banyak kenikmatan dunia. Kalau hatinya tidak digunakan berzikir kepada Allah, maka tidak akan pernah tenang hidupnya. Lihat orang kafir, bergelimang dengan harta mereka, bergelimang dengan dunia. Tapi kalau mereka stres, apa yang mereka lakukan? Bunuh diri. Bunuh diri. Karena tidak tenang hatinya. Maka ketenangan hati pada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan tadi, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Berzikir dengan menyebut asma Allah, berzikir dengan membaca Al-Quran, berzikir dengan memperbanyak istighfar, berzikir dengan memuji Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, akan membuat hati kita tenang. Nabi SAW membuat perumpamaan, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Coba, perumpamaan seperti orang hidup dan orang mati. Sampai para ulama mengatakan, apa bedanya manusia yang tidak mau berzikir kepada Allah dengan hewan? Tidak ada bedanya, bahkan hewan lebih baik. Hewan lebih baik. Mereka sama-sama hidup, tapi hewan lebih bermanfaat. Mereka sama-sama hidup, tapi hewan punya kelebihan. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa lari kencang, manusia tidak bisa. Maka hewan lebih mulia. Hewan dipelihara bisa disembelih, bermanfaat. Manusia yang tidak mau berzikir kepada Allah, bagikan apa? Bagikan mayit yang hidup. Bagikan mayit yang hidup. Maka ini yang akan menghidupkan hati dan menenangkan hati. Kalau bertanya, kenapa orang yang banyak berzikir tapi mereka tidak tenang hatinya? Lihat zikirnya seperti apa. Zikirnya dicontohkan Nabi atau tidak? Asmaul husnanya dibuat berzikir beneran atau dibuat nyanyian? Mereka bernyanyi dengan asmaul husna. Bagaimana hati mereka tenang? Yang harusnya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Mereka bersolawat yang harusnya itu berzikir kepada Allah, tapi mereka jadikan lantunan untuk lagu, nyanyian, sehingga hatinya tidak tenang hatinya. Maka berzikir kepada Allah, bersemangat untuk menenangkan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diharuskan dalam keadaan tohara. Berzikir kepada Allah tidak diharuskan harus menghadap kiblat. Berzikir kepada Allah tidak diharuskan dalam masjid. Di mana saja kita berzikir kepada Allah, kecuali ketika kita sedang di dalam toilet. Berzikir sebelum masuknya, berzikir setelah keluarnya, tapi di dalamnya tidak. Selain itu berzikir kita kepada Allah, baik dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan di kendaraan. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy SAW yadhkuru rabbah fi kulli ahyani. Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Nabi berzikir pada saat Nabi berbaring, Nabi berzikir pada saat Nabi berjalan, Nabi berzikir pada saat Nabi apa? Pada saat Nabi berdiri. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak yang keberapa? Hak yang keberapa? Yang keempat, yang harus kita tunaikan untuk hati kita. Hak yang keempat, an ya'mala ala riqqatih. Yang keempat, an ya'mala ala riqqatih. Kita tunaikan hati kita dengan melembutkan hati. Melembutkan hati. Kalau tadi sebelumnya apa? Menenangkan hati kita. Ini melembutkan hati. Karena hati kita ini keras. Kerasnya disebabkan apa? Banyaknya dosa dan maksiat. Banyaknya virus yang hinggap di hati kita.
Maka kita melembutkan hati kita, bersemangat untuk melembutkan hati kita. Bagaimana melembutkan hati? Disebutkan oleh Nabi SAW. Di antara cara melembutkan hati ada dua. Yang pertama, bil masih ala ra'sil yatim. Yang pertama adalah dengan mengusap kepala anak yatim. Kepala anak yatim. Anak yatim di sini adalah anak yang masih apa? Belum balik. Kalau sudah tua-tua gini bukan yatim lagi kita, ya. Ini yang belum balik. Anak yang belum balik ditinggal orang tuanya yatim. Usap kepalanya. Ketika sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mendapati hatiku ini apa? Keras, qaswah. Apa obatnya? Maka jawab Nabi SAW, imsah ra'sal yatim. Usap kepala anak yatim. Usap. Itu baru mengusap. Bagaimana kalau menjadi kafil anak yatim? Merawat, mendidik, memberi makan, beri bantuan. Itu baru mengusap kepala. Kita sudah merasakan di hati kita, ya Allah, ini anak yatim. Butuh ada yang merawat, butuh ada yang menjaga. Maka ketika kita memberi bantuan kepada anak yatim, mendidik mereka, memberikan makan mereka, mengkafil mereka, kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang mengkafil anak yatim, menanggung anak yatim seperti ini di surga, dekat dengan Nabi SAW. Kemudian cara yang kedua melembutkan hati adalah dengan ziaratil kubur. Dengan apa? Ziaratil kubur, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur. Nabi SAW sabdakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan kalian ziarah. Ziarah kubur tidak harus kubur tertentu. Boleh kubur orang tua, kerabat kita, saudara kita, kaum muslimin secara umum. Ziarah kubur tidak harus menuju apa? Tempat lain. Yang ada di sekitar kita, kita ziarah. Nabi SAW katakan, fa inna ziyaratul kubur turiqul qalba. Karena dengan ziarah kubur itu akan melembutkan hati kita. Wa tudmi'ul aina, dan akan membuat air mata kita apa? Menetes. Membuat mata kita menangis. Wa tudzakirul akhirah, dan akan mengingatkan kita kepada akhirat. Ziarah kubur, kita akan sadar, kita akan seperti mereka. Kita akan sadar bahwa kita juga akan merasakan yang sama. Itu kalau kita ziarahnya untuk mengambil mau'idhah. Tapi ada orang ziarah kubur bukan itu. Sehingga tidak ada efek ketika dia selesai ziarah kubur, tidak ada pengaruh sedikit pun. Tapi ziarah kubur tadi untuk melembutkan hati kita, agar kita ingat akhirat. Agar kita ingat akhirat. Apakah kita akan selamat atau kita akan mendapatkan siksa kubur, waliyadzubillah. Makanya ketika Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi Abdullah bin Rawaha, ketika beliau wadi'a ra'sihi ala hijri zaujati, Abdullah bin Rawaha ketika beliau berbaring meletakkan kepala di pangkuan istrinya, Abdullah bin Rawaha menangis dan menangis. Kata istrinya, kenapa suamiku menangis? Fabakat, maka istrinya ikut menangis. Istrinya ikut menangis. Ketika istrinya ikut menangis, melihat suaminya menangis, Abdullah bin Rawaha bertanya, "Mayubki? Apa yang membuatmu nangis wahai istriku? Kenapa engkau menangis?" Apa jawab istrinya? "Ra'aitu katabki fabakaitu." Aku melihat engkau menangis wahai suamiku, maka aku pun ikut menangis. Ini istri yang apa ini? Istri yang solehah. Jangan istri melihat suaminya nangis, dia tertawa, jingkrak-jingkrak. Ini istri solehah. Suaminya menangis, dia ikut menangis, padahal dia tidak tahu kenapa suaminya menangis. Bisa saja menangis karena bahagia atau menangis karena kesedihan. Maka Abdullah bin Rawaha mengatakan, "Tadzakkartu qaulallahi ta'ala." Wahai istriku, aku ingat firman Allah Ta'ala, "Wa im minkum illa wariduha." Setiap kalian pasti akan melewati sirat, jembatan. Afa'anju minha. Aku berpikir apakah aku akan selamat nanti di jembatan tersebut. Padahal ini siapa? Sahabat yang tidak diragukan imannya, tidak diragukan ibadahnya, tidak diragukan amal salehnya, perjuangannya. Afa'anju, apakah aku akan selamat?
melembutkan hati, mengingat kepada apa? Kepada kuburan tadi, bahwa dia juga akan dikubur yang sama. Makanya Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kuburan belum menangis, menangis sampai keluar air matanya dan membasahi jenggotnya. Sehingga Hani ini adalah apa? Maula, budaknya Utsman bertanya, Utsman, tuzkar lakal jannah wan nar wala tabki. Utsman, engkau disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, dan engkau menangis karena kuburan ini. Apa jawab Utsman radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan ini adalah tempat persinggahan pertama setelah kita meninggal. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara min. Siapa yang selamat di persinggahan pertama ini, maka selebihnya nanti setelahnya dia akan ringan urusannya. Wa man lam yanju fama ba'dahu ashadda min. Tapi kalau dia tidak selamat di persinggahan pertama ini, setelahnya nanti dia akan lebih berat urusannya. Utsman menangis. Utsman khalifah, Utsman menantu Nabi, Utsman dijamin surga. Utsman jaminannya surga, tapi Utsman masih khawatir akan tidak selamat di mana? Di kuburan. Nah, ini melembutkan hati adalah dengan ziarati al-kubur. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, hak hati yang harus kita tunaikan, an yabta'ida 'anil ma'asi wadz-dzunub. Kita menjauhkan diri kita dan hati kita dari dosa, Fa innal ma'asi wadz-dzunub tusawwidul qalba wa tumitu. Karena dosa-dosa dan maksiat itu dapat membuat hati kita hitam gelap dan bisa membuat hati ini mati. Karena Nabi SAW mengatakan, seorang hamba ketika dia melakukan dosa, nukitat fihi nuktatun sauda. Seorang hamba ketika dia melakukan dosa, maka di hatinya akan diberi titik hitam. Tambah dosa, tambah hitam. Tambah dosa, tambah titik. Tambah dosa, tambah titik. Semakin banyak dosa, maka hatinya akan menjadi hitam, kelam, menjadi keras, dan susah akan kembali. Bahkan susah untuk menerima nasihat. Sudah ada. Waktu mana? Taib. Sudah? Berapa? 2 menit lagi. Ini waktu negara lain. Kemudian selanjutnya, yang keenam, hak hati yang harus kita tunaikan, an ya'mala laylan wa naharan ala salamatihi minal amra. Kita harus bersemangat siang malam untuk menyelamatkan hati kita dari segala penyakit. Sebagaimana badan kita, coba kita menjaga makanan ini enggak, enggak mau begadang, enggak mau ini, enggak mau itu. Urusannya apa? Biar sehat badan kita. Tapi hati lebih utama untuk dijaga. Lebih utama untuk dijaga dari segala penyakit dan virus. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, menjaga hati kita an yahrisa 'alal ilmi syar'i, bersemangat untuk hadir di majelis ilmu. Kalau kita di rumah kita akan malas, kalau kita belajar sendiri kita akan malas. Tapi kita duduk di majelis ilmu, kita akan mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis Nabi, kita akan jumpa saudara kita akan mendapatkan nasihat, hati kita akan menjadi sehat. Maka semangat untuk belajar, semangat untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian yang terakhir dari hak hati yang harus kita tunaikan, an yad'u Allah daiman an yahdiyah wa yusliha wa yuthabbita. Kita harus terus berdoa kepada Allah agar hati kita dijaga oleh Allah, hati kita diperbaiki oleh Allah, hati kita diberikan keteguhan di atas agama oleh Allah. Baca doa-doa tentang hati. Tadi sudah anak kirim. Ya, nanti bisa dibaca, dihafalkan. Kalau tidak bisa semua, baca sebagian. Hafalkan sebagian dari doa-doa hati tersebut agar hati kita lembut, agar hati kita mudah menerima nasihat, hati kita kokoh di atas agama. Ini sekilas dari apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita di atas agamanya, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, kekuatan dan pertolongannya untuk bisa mengisi amal-amal soleh di akhir bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini dikumpulkan kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.